Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Rifai dari TI 18B NIM 1270. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas pengganti UAS matris ruang dan vektor, yaitu sistem pemasaran linear dengan OB, yaitu yang biasa disebut operasi barisan elemen taksi. Yaitu di sini kita akan mencari nilai X, Y, dan Z. Untuk lebih jelasnya kita akan buka PowerPoint-nya. Jadi kita membahas sistem persamaan linear dengan operasi baris elementer. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ini dari mata kuliah matriks ruang dan vektor. Jadi di sini pengertian operasi baris elementer atau OB. Jadi OB ini merupakan sebuah operasi yang ditetapkan pada baris suatu matriks. OB dapat digunakan untuk menentukan inverse suatu matriks dan menyelesaikan suatu sistem persamaan linear atau SPL dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menukarkan posisi dua baris. Yang kedua, baris dikalikan dengan konstanta tak nol. Dan yang terakhir, yang ketiga itu menjumlahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya dengan konstanta tak nol. Oke. Nah, ini juga penerapan OB untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Langkah-langkahnya itu, yang pertama, tentukan bentuk matriksnya. Yang kedua, ubah soal menjadi bentuk matriks. Nanti soal yang di bawah ini kita akan ubah bentuknya jadi matriks. Nanti kita lihat di next slide. Terus yang ketiga, lakukan OB sehingga terbentuk MEB atau eliminasi Gauss atau MEBT eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini contoh soalnya. Ekspresi plus 2Z sama dengan 9, 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1, 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0. Oke. Nah, jadi tahap pertama kita ubah soal di atas yang tadi ke dalam sebuah matriks dengan aturan sebagai berikut, yaitu XY1, Z1, H1, X1, 2 sampai 3, seperti itu susunannya. Nah, jadi soal yang tadi kita sebenarnya posisinya sama, hanya saja kita merubahnya ke dalam matriks. Itu angkanya sama, X plus Y itu X nya itu 1, Y itu 1. Jadi yang udah 2X ya tetap saja seperti itu. Hanya saja cuma kita ganti seperti ini. Yang di bawahnya, yang di bawah X. Nah, maka akan didapatkan bentuk seperti ini. Jadi langkah pertama yaitu membuat X1 bernilai 1. Karena dari soal sudah bernilai 1, maka kita langsung ke langkah berikutnya, yaitu membuat X2 dan X3 bernilai 0. Next, membuat X2 dan X3 bernilai 0, yang harus kita lakukan yaitu menjumlahkan pelipatan suatu baris ke baris lainnya dengan konstanta tak nol atau langkah 3, maka akan menjadi seperti berikut. Nah, ini bisa dilihat. Nah, setelah itu kita hitung baris kedua dan ketiga dengan konstanta yang telah kita tentukan. Hitung baris kedua. X2 sama dengan 2 min 2X1 sama dengan 2 min 2 sama dengan 0. Terus yang kedua, Y2, Z2, dan H2. Karena ini yang dihitung baris kedua, jadi kan ada variabel X kayak gitu ya, X, Y, Z, H gitu, jadi kita ambilnya yang kedua semua. Terus yang baris ketiga, hitung baris ketiga, itu hasilnya X3 sama dengan 3 min 3 dikali 1, X1 sama dengan 3 min 3 sama dengan 0, dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri ya. Nah, masukkan hasil hitungan yang tadi ke dalam matriks, maka akan menjadi seperti berikut. Jadi yang tadi ini kita masukkan, jadinya seperti ini.
Nah, untuk langkah selanjutnya kita harus menjadikan Y2 bernilai 1. Kita bisa menggunakan langkah kedua, yaitu baris dikalikan dengan konstanta tak 0. Maka akan menjadi seperti berikut. Bisa dilihat. Jadi kita tambahkan di sebelahnya kali 1/2. Lalu kita hitung baris kedua untuk mendapatkan matriks baru. Masukkan hasil hitungan di atas ke dalam matriks, maka akan menjadi seperti berikut ini. Jadi yang di atas itu hitungannya kita kalikan sama yang di samping kali 1/2 itu setengah. Jadi hasilnya yang di baris 2 ya. Bisa dilihat sendiri. Oke, next. Langkah berikutnya membuat Y1 dan Y3 bernilai 0. Y1 dan Y3 bernilai 0 yang harus kita lakukan yaitu dengan menggunakan langkah 3. Maka akan menjadi seperti berikut. Bisa dilihat bagian matriksnya. Kalau tadi itu baris keduanya Y2 nya. Nah, kalau ini Y1 dan Y3. Jadi bedanya ada di samping kanannya. Nah, setelah itu kita hitung baris ke-1 dan ke-3 dengan konstanta yang telah kita tentukan. Nah, ini hasil hitung baris ke-1 dari X, Y, Z, H1 itu hasilnya bisa dilihat itu sama dengan 1, 0, 11/2, 35/2. Terus yang hitung baris ketiga hasilnya yang dari X, Y, Z, H3 itu bisa dilihat hasilnya 0, 0, minus setengah. Terus yang H3 minus 3/2. Nah, selanjutnya masukkan hasil hitungan tersebut ke dalam matriks menjadi seperti berikut ini. Nah, yang tadi itu yang hasil hitung baris 1 dan 3 kita masukkan ke baris 1 dan 3 sesuai hasil yang tadi kita dapatkan. Terus langkah berikutnya yaitu menjadikan Z3 bernilai 1. Kita bisa menggunakan langkah kedua, maka akan menjadi seperti berikut. Jadi dikalikan minus 2. Nah, kita hitung baris ketiga. X3, Y3, Z3 dan H3 itu hasilnya 0, 0 sama dengan 0, X3 0, Y3 0, Z3 1, H3 dapat 3. Nah, buat lagi matriks baru dengan hitungan tersebut, maka akan menjadi seperti di bawah ini, yang paling bawah bentuk matriksnya. Jadi yang baris ketiga itu kita ganti semuanya. Jadi X3 nya 0, Y3 nya 0, Z3 1 dan H3 nya kita ganti jadi 3. Nah, yang terakhir yaitu menjadikan Z1 dan Z3 menjadi 0, maka akan didapati nilai H1, H2 dan H3 atau X, Y dan Z. Kita menggunakan langkah ketiga dengan konstanta di bawah ini. Jadi bisa dilihat sendiri di samping kanan itu yang sudah saya gambarkan. Nah, hasil hitung baris ke-1 dan kedua untuk mendapatkan nilai akhir H1, H2 dan H3 atau X, Y dan Z itu baris ke-1. Nah, sudah saya hitung hasilnya X sama dengan 0, Y sama dengan Y1 0, Z1 0, H1 sama dengan 1. Terus yang baris kedua itu didapatkan hasilnya X2 sama dengan 0, Y2 sama dengan 1, Z2 sama dengan 0 dan H2 yaitu hasilnya 2. Maka hasil yang diperoleh adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 3 atau dalam bentuk matriks seperti di bawah ini. Nah, ini saya gambarkan bentuk matriks yang hasil dari hitungan yang didapat
Maka hasil yang diperoleh adalah X1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3, atau dalam bentuk matriks seperti di bawah ini. Nah, jadi hasil yang kita dapat itu kita bentuk dalam matriks seperti di bawah ini ya, sebelah kanan bawah. Ini hasilnya sama, bisa dilihat sendiri. Itu urutannya yang saya seperti saya yang sudah beritahukan di awal, ada X, Y, Z, H, itu ada 1, 2, 3. Itu hasilnya sudah saya masukkan dan saya bentuk matriks di bawah ini sebelah kanan, itu bisa dilihat sendiri. Dan nilai X, Y, Z itu 1, 2, 3, yang paling sebelah kanan 1, 2, 3 dari atas ke paling kanan sampai bawah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.